Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Letek TV. Ya teman-teman, kali ini saya sesuai dengan janji saya mau ketemu Pak Ustadz Tabrani. Kita mau bertanya nih, ada beberapa hal yang mau kita tanyakan tentang, ya apalagi kalau bukan Yusuf Mansur ya. Yusuf Mansur aja nih, lah. Nih Pak Ustadz, ini tentang soal gini, Yusuf Mansur itu kan di Instagram atau di Twitter dia itu kan menjual buku. Judulnya ini buku doa lunas hutang gitu. Pokoknya tahu ya, karyawan nggak dibayar, terus patungan usaha itu juga nggak dibayar, patungan. Terus sebenarnya gini, doa lunas hutang itu sebenarnya apa ya? Kan kita berdoa bilang dengan bahasa Indonesia aja pengen lunas hutang kan boleh sebenarnya. Kalau orang yang suka menjual agama itu bagaimana cara menyikapinya, atau kira-kira orang yang gimana gitu sementara dia banyak hutangnya gitu loh. Ya, yang pertama ini kan kreativitas Yusuf Mansur lah ya. Kreatif ya. Bagaimana mencari pasar untuk mendapatkan duit, itu jualan lah. Karena agama bagi dia itu kan jualan. Iya, komoditi untuk dijual. Nah, sekarang salah satu tema itu doa bebas hutang. Ya, doa. Memang dalam sejarah Islam itu zaman Nabi itu kan ada orang banyak utang, datang ke Nabi kan. Ya, Nabi mengajarkan doa gitu. Saya dicukupkan gitu kan. Ya. Allahumma aghnini bifadlika gitu kan. Ya. Oh Tuhan, kasih aku kekayaan dengan karuniamu. Nah, oleh Yusuf Mansur tema ini kemudian dirubah, karena bebas hutang tapi bayar gitu. harus membayar. Apakah dia jualan buku nanti? Sebenarnya ya. Jadi kalau sedang posisi kepepet, dia beli buku ke dia. Harusnya uang itu buat bayar hutang mah, tapi buat beli buku dia mah. Iya. Ini kan lucu nih. Yusuf Mansur itu teriak-teriak nih doa bebas hutang ya akhi. Aneh tawarin ente doa bebas hutang. Hutangnya sendiri banyak. Iya. Terus kan sebenarnya kalau memang niat mau apa ya, kan tinggal dicara aja lah. Namanya itu gratis kan agama. Iya. Ya nggak perlu dibikin buku gitu. Dia bikin buku ya, biasalah kreativitas dia ini, sehingga agama itu kan untuk dikapitalisasi. Iya. Dijadikan duit. Nah, orang yang banyak utang itu ada caranya gitu. Ini ente beli buku aneh nih kan gitu. Tapi kan ironi maksudnya. Jadi orang bukan utang yang belum lunas gitu, malah bertambah utangnya. Iya. Ya kan? Iya. Bertambah hutangnya. Kayak ini kan kayak Riyadho 40 hari misalkan. Itu kan orang yang kebanyakan datang itu banyak utang. Misalkan utang di bank itu banyak. Dia masih punya mobil, punya mobil cicilan, masih punya cicilan itu. Tapi mobilnya malah dikasihkan, misalkan seperti itu ya. Terus kan jadi tambah beban. Udah mobilnya nggak ada, utangnya masih ada. Iya, nggak lunas. Jadi ibarat ini nih, kayak orang kehilangan gitu. Dia hilang 1 ekor kambing. Tapi begitu dia bahas panjang-panjang, dia nanti kehilangan sapi gitu. Iya kan? Iya. Semasa kan seperti itu. Dia datang, orang lagi banyak masalah, dia tawarkan masalah. Tapi bukan menyelesaikan masalah, malah masalah orang makin bertambah. Iya. Dia datang masih ada mobil walaupun dicicil atau dikredit. Iya. Nanti mobilnya hilang. Iya, harusnya mobilnya bisa dijual aja padahal buat bayar utang itu selesai. Jadi itu yang terjadi sebagai penjahat agama. Maksudnya kayak gitu. Penjahat tapi jualannya agama. Iya. Tapi golongannya udah besar ini Pak Ustadz. Masalahnya bukan cuma jualan buku, bukan cuma jualan doa, dia kan jualan ide-ide sama bahkan dia itu kayak jualan institusi pesantren kayak gitu. Sok silakan di sini gitu. Iya kan? Nah, dengan pesantren itu nanti dia bisa menggait uang orang tua murid. Di pesantrennya bayar mahal padahal. Pesantrennya bayar mahal, bukan itu saja. Pesantrennya bayar mahal, tapi ditambah lagi bayarnya misalnya nih harus 3 tahun ke depan. Iya. Caranya gimana gitu? Yusuf Mansur, kalau Bapak nggak mampu,
ya nggak bisa ikuti, anak-anak kehilangan kesempatan. Ya. Tapi kalau apa ya surat rumah kan ada katanya, surat mobil kan ada, atau surat kan bisa dijual gitu. Iya. Jadi orang mengambil jalan dia bukan selesai masalah tapi tambah miskin. Ya, misalkan atau contohnya terjerat kayak dalam kemiskinan. Contohnya kayak gini, waktu dia lagi memerin tentang dalam tanda kutip keilmuan dia tentang pattern asset management ya, si siswa itu kan sok silahkan kamu apa namanya ibaratnya masuk ke sini bayar sini nanti bisa buat nyicil kayak gitu uangnya kayak gitu. Padahal ternyata pattern asset manajemennya kan bisa dikatakan bangkrut itu loh. Terus nasib mereka yang bayar ke sana itu gimana gitu? Hilang. Nanti dia dengan gaya koboi atau mafia sedekah gitu. Dia enak aja nanti tuh, udah maafin dah. Kayak waktu apa sih namanya? Maafin dah katanya. Yang bilang apa namanya, saya jadi ingat yang wawancara sama Pak Darso itu, yang siapa namanya itu? Lupa lagi tuh. Yang bilang, yang katanya tepat temen Yusuf Mansur itu. Siapa yang bilang katanya, wah gampang itu, nanti tinggal minta maaf katanya. Oh, Iqbal. Ya Iqbal itu ya. Minta maaf aja, dia diraup duit orang gitu. Yang jumlahnya mungkin fantastis lah, miliar-miliaran lah, bermiliar-miliar itu. Paytrend itu, waduh itu kejahatan yang luar biasa itu. Kejahatan itu, penjahat itu. Setelah uang masuk, dia bikin modus sehingga saham Paytrend itu punya dia semua. Ya, termasuk. Setelah itu dia mau cerita Pak Zainul, uang tuh dia pakai untuk membeli aset-aset lain gitu, sehingga uang cash di Paytrend tuh jadi nggak ada. Ya. Nah, setelah itu dia pakai exit strategi. Strategi mau ini Paytrend mau dibeli orang nih berapa triliun katanya gitu tuh. Udah beli IPN nggak jual. Lama-lama udah maafin aja gitu. Uang orang hilang. Wah, itu kejahatan yang nggak tahu lah gimana tuh. Jadi itu kalau orang suka jualan doa apa namanya, tapi dia jualan doa lunas hutang tapi dia sendiri banyak hutang, itu cobanya gimana? Orang yang gimana itu? Ya itu tanda bahwa yang dia tawarkan itu tuh kalau sisi doa nggak makbul, ini nggak didengar Allah gitu. Ya, karena mana orang bebas hutang, dia mengkomersilkan doa ya. Dia mengkomersilkan doa. Dalam bahasa yang lebih tegasnya jualan agama lah, jualan ayat. Jualan aja dia.